atau yang lebih dikenal oleh masyarakat BMT yang bergerak dalam muamalah yang berdasarkan sistem ekonomi syariah. Beliau ini, para pemirsa sekalian, adalah penasehat dan semoga kedepannya program-program daripada yayasan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik para pemirsa sekalian, tema kita hari ini adalah tentang kewajiban dakwah. Bapak Ustadz Haji Asy'ari yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ada terkesan bagi masyarakat muslim di antara masyarakat kita inilah Pak Haji, yang mengatakan bahwasanya tugas dan kewajiban dakwah itu hanya untuk ustadz saja, Pak Haji. Mubalik saja. Ya. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap siapa yang diwajibkan berdakwah ini, Pak Haji? Mohon pencerahan ini, Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar yang kami banggakan, baik yang di studio maupun yang di masyarakat Kota Dumai yang sempat mendengarkan siaran langsung dari media Inabatul Quran ini, ya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan juga atas undangan pada kesempatan yang bahagia ini untuk berdakwah bersama dalam rangka mengisi Ramadan yang penuh dengan barokah. Ya, bukan penuh dengan corona, tapi penuh dengan barokah. Nah, baik. Terkait dengan apa yang ditanyakan, ya, memang kita sering mendengar tugas dakwah itu hanya segelintir manusia saja, yakni para mubaligh dan para ustaz. Padahal sesungguhnya tidak. Ya, dakwah itu sesungguhnya siapapun dia boleh melakukan dakwah. Tapi mungkin kalau ceramah ya, mungkin sebagian kecil bisa, sebagian besar tidak bisa berceramah. Tapi ceramah itu bukan merupakan itu tok yang dakwah itu hanya ya bagian kecil daripada dakwah, yakni berceramah. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ud'u di sini ini enggak ada batasnya, Pak. Kayaknya enggak. Ya semua diseru. Ya semua diseru untuk berdakwah. Ud'u, ya kan? Nah, jadi menyeru itu bukan tertentu kepada laki-laki saja, perempuan saja, bapak-bapak atau para ustadz dan ustazah saja, tidak. Kenapa? Karena ruang lingkup dakwah itu sendiri merupakan kehidupan kita itu sesungguhnya penuh dengan berdakwah. Ya, penuh dengan dakwah, ya, baik dakwah lisan, tulisan, dan juga tingkah laku kita sehari sesungguhnya. Nah, contoh hari ini, Pak, ya, saya pakai masker ini sesungguhnya dakwah, Pak. Ya, dakwah. Kenapa? Supaya masyarakat itu meniru, ya, mungkin tokoh-tokoh masyarakat Dumai, ya, tokoh-tokoh, ya, pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai hari ini. Kaum ibu, ya, hari ini sudah boleh berdakwah pakai masker kemana-mana untuk menjaga kesehatan pribadi dan juga untuk menjaga kesehatan lingkungan, ya, umumnya masyarakat Kota Dumai. Jadi kita hari ini sudah wajib berdakwah pakai masker. Nah, ya, yakin, ya, dengan memakai masker ini, ya,
kita sudah ikut program apa? Program tidak menularkan ya, virus tidak menularkan ya COVID-19 yang hari ini Kota Dumai sangat khawatir ya, dengan perkembangan ya grafik atau jumlah yang terkena dengan COVID-19 ini sudah bertambah yang positifnya. Nah, sesungguhnya kita ya, yang kita ini juga sesungguhnya ya ODP juga ini ya. Nah, orang daftar ya, kita ini sesungguhnya sudah termasuk, ya kan? Orang yang diawasi itu, orang yang diawasi oleh pemerintah itu sesungguhnya jangan-jangan kita yang menyakitkan. Tapi sekarang belum nampak kan? Nah, jadi kita dakwah itu sangat cukup luas cakupannya, siapapun boleh, bahkan anak-anak juga boleh. Ya kan, kalau ibu-ibu ya berdakwahnya dengan apa, seperti apa, di rumah tangga itu berdakwah untuk anak, untuk suami. Kalau ibu-ibu dakwahnya setidak-tidaknya membangunkan sahur, itu juga dakwah. Ya, dakwah sesungguhnya. Ibu-ibu masak di dapur, ya, kemudian membangunkan anak, membangunkan suami. Kalau yang ibu-ibu, itu sebuah dakwah sesungguhnya, Pak. Ya, dakwah. Kenapa? Mengajak, ya, mengajak untuk yang baik. Nah, mengajak untuk yang baik itu apapun modelnya, seperti apapun caranya, itu dakwah. Asal mengajak yang baik. Nah, itu dia. Jadi bukan fokus kepada para muballigh saja. Kalau para muballigh saja cukup ini. Apalagi Kota Dumai hari ini 350.000 ya masyarakat Kota Dumai hari ini jumlahnya. Sementara ustadz di Kota Dumai ini sangat terbatas atau itu tidak terjangkau dakwah. Ya, jadi setiap individu wajib sesungguhnya berdakwah dengan cara kita sendiri. Ya, dengan lisan, ya, dengan tulisan. Kalau muballigh itu sesungguhnya dakwahnya cukup, ya, cukup seluruh tampilan muballigh itu sesungguhnya dakwah. Ya, gaya berpakaian itu dakwah. Kalau bagi para mubalighah, ya, bagaimana dia di rumah tangga itu juga dakwah. Ya, jangan orang hari ini kan, ustaz ini tidak cocok cakap dengan langkung, kan lah sumbing. Ya, ustaz ini cakapnya lain, ya kan, hebat. Kalau dia ceramah-ceramah, tingkah lakunya seperti apa, ya kan, bahasanya seperti apa, itu tidak sinkron. Jadi disinkronkan penampilan, ya kan, bicaranya, ya, ibadahnya, tingkah laku sehari-hari, keluarganya, itu menjadi sorotan sesungguhnya, Pak. Itu dakwah. Mengatur rumah tangga, ya, mendidik anak, ya. Kalau yang laki-laki mungkin anaknya kemana pergi disuruh, ya, pakaian yang rapi. Ya, ini kalau anak ustadz umpamanya pakai lepis di belakang koyak, ya, di lutut dikoyakkan, ya kan, gayanya apa seperti itu kan kurang sinkron dakwah yang kita sampaikan dengan pribadi dan cerminan anak di rumah. Nah, kemudian juga anak gadisnya mungkin, ya kan, kalau udah umur 15 tahun, 16 tahun dan seterusnya itu para anak ustadz ini mungkin berdakwah. Dakwahnya pakai jilbab, ya kan, kita kan selalu menyampaikan, ya, bahwa para muballigh itu adalah cermin, ya, dan para dakwah, juru dakwah itu juga merupakan cerminan bagi masyarakat umumnya. Mungkin seperti itu gambaran sementara Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah, luar biasa penjelasan dari Pak Haji Asyari. Kemudian
yang dapat kita tangkap tadi dari penjelasan Pak Haji Asyari adalah bahwasanya dakwah itu kewajiban setiap individu, begitu ya Pak Haji? Iya, semua individu. Dan kemudian ceramah itu adalah salah satu daripada metode dakwah. Metode dakwah. Jadi yang berkewajiban berdakwah bukan hanya para mubalik dan mubalighah, tetapi juga setiap kita. Wah, subhanallah. Jadi para pemirsa Inabatul Quran Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap dari kita ternyata memiliki kewajiban yang sama dalam berdakwah, tergantung lingkup di mana tempat kita berada. Kalau dalam rumah tangga, ya kita berdakwah dalam rumah tangga. Baik Pak Haji, sambil menunggu komentar atau pertanyaan dari para pemirsa kita di streaming atau live streaming ini, saya lihat belum ada yang masuk ini Pak Haji. Iya. Pertanyaannya Karena baru belum kenal nih Pak. Iya. Iya. Mungkin ya belum ada yang masuk ini. Iya. Mudah-mudahan tidak ada Pak. Mudah-mudahan tidak ada Pak Haji ya. Baik, ini Pak Haji, kita masuk pertanyaan kedua nih Pak Haji. Hari ini kan di pandemi, masa-masa pandemi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona nih Pak Haji, semua apalagi Dumai sudah masuk PSBB. PSBB. Ya, jadi artinya Dumai ini sudah zona merah. Pemutusan sosial ya. Iya. Besar-besaran gitu. Berskala besar ini Berskala Pak besar. Haji. Saya pikir besar-besaran dulu. Jadi semua ini kalau tidak penting jangan keluar rumah. Oh, gitu ya. Nah, sekarang pun jamaah-jamaah khususnya umat Islam di Kota Dumai ini dihimbau untuk sholat tarawih di rumah, sholat berjamaah di rumah nih Pak Haji. Iya. Nah, ini ada persoalan nih Pak Haji. Sebenarnya masyarakat kita ini mau, katanya ini, Iya. mau dia sholat di rumah. Iya. Cuman para istri bingung. Iya. Pak Ustadz, kami mau sholat di rumah Pak Ustadz, cuman Iya. siapa yang jadi imam dalam rumah tangga kami? Ah, gitu. Suami kami tak mau jadi imam. Gimana solusinya nih Pak Haji? Iya. Iya, ini juga sebuah dilema sesungguhnya. Ya, kalau Rasulullah mencontohkan sholat tarawih ini memang di rumah. Ya, cuma 3 malam saja dia. 3 malam di masjid. Nah, setelah itu ramai orang ke masjid. Malam pertama Ramadan dia sholat di masjid. Malam kedua, melihat kondisi waktu itu, ya, para sahabat, para jamaah terlalu ramai ke masjid, maka Rasulullah tidak ke masjid lagi. Nah, tidak ke masjid. Kenapa? Karena Rasulullah takut umatnya beranggapan bahwa tarawih ini akan menjadi sebuah kewajiban. Nah, jadi dengan kondisi sekarang ini, ya, karena kita menjaga himbauan dari pemerintah juga, dan juga kita was-was takut, maka sebaiknya memang untuk saat sekarang ini sholatnya di rumah. Ya, kita mengharapkan seperti itu. Tapi permasalahannya ini tadi, kami mau sholat di rumah, tapi siapa yang jadi imam? Akan itu permasalahan. Ya, sholat tarawih sesungguhnya boleh sendiri-sendiri Pak. Ya, boleh sendiri-sendiri. Kalau ibu-ibu ingin nak sholat, umpamanya tidur dulu, istirahat. Ya, tengah malam sholat tarawih. Ya, jalan keluarnya seperti apa? Bapak Ibu pendengar yang dirahmati oleh Allah, ya, hari ini kalau ya ada yang melaksanakan sholat tarawih juga, tapi nggak jamaah, nggak ramai Pak. Ya, sepertinya sekarang ini sudah 60% sampai 70% jamaah masyarakat Kota Dumai sudah sholat di rumah. Buktinya apa? Masjid-masjid yang mengadakan sholat tarawih juga sampai saat ini itu nggak ada jamaahnya, nggak ada jamaah. Ya, kalau dibanding-banding pada tahun-tahun sebelumnya bila kata tidak ada jamaah, artinya sekarang ya himbauan pemerintah itu sudah jalan. Nah, himbauan. Tapi permasalahannya pengurus masjid Pak. Nah, permasalahan pengurus masjid. Kenapa? Himbauanmu itu sesungguhnya melarang sholat tarawih di rumah, mengajak, menyuruh sholat tarawih di rumah, bukan mengunci, bukan menutup masjid. Nah, jadi pengurus masjid boleh. Saya rasa tidak ada masalah membuka masjid. Ya, masjid itu dibuka.
Ya, mungkin ada 4 orang, 5 orang dalam salat aja, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Nah, jadi kita menghimbau seperti itu. Kalau masjid sehemat-hemat saya lah gitu. Kalau menurut saya, Pak, tak usah ditutup habis, tak usah dikunci. Ya, adakanlah mungkin ya beberapa orang dalam juga sholat tarawih di dalam masjid, tidak ada masalah, ya kan. Bagi yang seperti saya lah contohnya, Pak, ya, saya kan dekat rumah masjid. Ya udahlah, masjid itu rumah saya kan gitu. Nah, saya dia sholat di masjid aja. Nah seperti itu, himbauannya seperti itu, Pak. Ya, tidak ada salahnya, Pak, sholat di rumah di saat sekarang ini mungkin menjaga ya akan tertularnya virus corona ini. Ya, artinya juga dengan kita berdiam diri, ya tidak keluar rumah itu, ya sudah memutus mata rantai dari penyebaran virus di Kota Dumai ini. Permasalahannya itu tadi kan, ya siapa imamnya. Nah, kadang banyak pula hafalan ibu-ibu daripada bapak-bapak ayatnya kan itu. Nah, nanti ayatnya inna malam pertama inna juga kan. Malam kedua inna juga, malam ketiga inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Enggak sholat maksudnya kan itu. Wah. Jadi seperti itu, ya permasalahannya seperti itu tadi ya. Tapi mudah-mudahan saja ya yang di rumah itu memang istiqomah sholat di rumah. Jangan tak sholat, ini permasalahannya, Pak. Kamu kalau lah di rumah malih sholatnya kan itu. Lebih baik tidak sholat lagi kan sunnahnya. Ini beranggap sekarang, Pak, yang agak keliru mungkin ini kan sunnah. Sunnah itu kalau dibuat berpahala, definisinya seperti itu. Ya, dibuat berpahala, tak dibuat tak apa-apa. Padahal yang sunnah itu, Pak, masya Allah. Ya, kalau kita lihat hikmah-hikmah yang sunnah ini kita perbuat, seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu kan sunnah. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, rakaataini khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu kita laksanakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi walaupun sunnah, apalagi di Ramadan ini, Pak, ya kita galakkan salat sunnah itu. Jadi jangan sampai tinggal. Ya. Himbauan dari pemerintah Kota Dumai sholat di rumah, ya betul-betul di rumah. Ya, tapi kalau secara grafik sekarang memang kita beranggapan bahwa jamaah sekarang sholatnya di rumah. Kenapa? Masjid sunyi. Nah, kan itu. Nah, jadi seperti itu. Sudah nampak nih, sudah nampak bahwa jamaah itu sholatnya di rumah. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Ya, subhanallah. Para pemirsa live streaming Inabatul Quran Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang kedua kita tangkap lagi bahwasanya di setiap lini kita bisa berdakwah, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 atau virus corona yang sekarang Dumai ini menjadi zona merah. Kita masih bisa berkesempatan untuk berdakwah. Dan kita juga bisa mengambil kesimpulan yang dilakukan oleh ulil amri kita, pemerintah dalam hal ini, dengan mengeluarkan himbauan-himbauan untuk salat di rumah, ini merupakan bagian daripada dakwah, ya Pak. Dakwah. Nah, dakwah. Kemudian ada problematika di dalam dakwah rumah tangga. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pak Haji. Iya. Dumai ini kan sebenarnya kaya dengan sumber daya manusia atau SDM nih, Pak Haji. Iya. Ada yang masyarakat Kota Dumai ini adalah akademisi dalam artian para dosen yang tentunya cerdas mengeluarkan ide-idenya gitu, Pak Adi. Ada lagi memang para mubalik atau yang dikenal dengan ustadz dengan ustazah yang vokal menyampaikan kebaikan tuh, ya Pak Haji. Ada lagi dia bukan akademisi, dia bukan para mubalik, tetapi dia praktisi nih Pak Haji. Contoh macam pedagang, guru, segala macamnya. Nah, untuk persoalan-persoalan seperti tadi pertanyaan kedua tadi Pak Haji, dia mau sholat berjamaah di dalam rumah tapi suaminya tak mau jadi imam. Tak ada ilmu aku dah, kata dia Pak Haji. Nah, apa kiat-kiat yang seharusnya bisa dilakukan oleh para akademisi kampus nih Pak Haji
agar memberikan solusi terhadap persoalan ini. Ini kan bukan satu rumah aja nih Pak Ji. Mayoritas rumah sekarang masyarakat seperti itu Pak Ji. Ceritanya masalahnya seperti itu. Dan bagaimana pula kiat para ustadz. Tidak mungkin pula ustadz ngetuk pintu rumah orang, maksudnya aku ajarkan gitu Pak Ji. Nah, gimana kiatnya nih Pak Ji? Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini sangat menarik sesungguhnya nih. Nah, ini ada apa namanya? Mungkin dengan munculnya corona ini banyak hikmah sesungguhnya akan kita ambil. Di antaranya mungkin selama ini rumah kita itu tak pernah dihiasi dengan salat. Nah, dengan adanya corona seperti ini, rumah sekarang setiap rumah sudah anak, istri, mertua, ponaan sudah berjamaah di rumah. Nah, selama ini kan tidak pernah. Nah, jadi mungkin kalau saya punya pandangan, bagi keluarga yang mungkin seperti itu tadi, ya, itu mungkin tetangganya ada ustadz, ya kan? Nah, tetangganya ada ustadz, undang ustadz. Kebetulan ustadz hari ini juga kan sholatnya di rumah. Umpamanya kan Pak Agus Sri kan ada tetangga sebelah tuh. Nah kan, udah kita gabung aja di rumah siapa? Kalau perlu malam ini rumah Pak Agus Sri, malam besok di rumah tetangga. Nah, Pak Agus Sri imamnya. Kalau di rumah juga ceramah nggak apa-apa kan? Kan nggak dilarang kan? Dilarang nggak? Nggak ada, nggak sampai di sana. Kalau di rumah mungkin ya boleh berceramah. Sudah sholat isya umpamanya ceramah dulu. Nah, sudah ceramah umpamanya, tunggu sebentar kita minum-minum dulu, nggak ada masalah. Boleh. Nah, baru lanjutkan sholat tarawih. Nah, sudah sholat tarawih umpamanya 8 rakaat atau 20 rakaat, istirahat dulu. Keluar lagi snack. Lebih bagus lagi kan di rumah sesungguhnya. Nah, ini kan banyak nih para ustadz. Nah, seperti Pak Ustadz Dino Palhan, tetangganya banyak. Nah, tetangga kiri kanan umpamanya tidak bisa suaminya jadi imam. Dah gabung. Ya kan tidak ada masalah. Ya. Saya rasa ini boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan. Ya kan? Kan tidak ada masalah kan? Kalau di rumah. Ya mungkin sekitar, kalau keluarga 2 keluarga paling 8 orang. Ya 6 orang, ya kan? Nah, jadi ada hikmahnya, ya kan? Intinya mungkin tetap mempertahankan physical distancingnya Pak. Jaga jarak, ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada hikmahnya di sebalik ini, bahwa mungkin yang suami selama ini tidak pernah menjadi imam di rumah, dengan adanya corona, tuntutan anak, tuntutan istri supaya berjamaah di rumah, mau tak mau buka Quran. Tidak apa-apa, taruh Quran di depan. Ini tidak ada masalah, boleh. Nah, boleh Pak. Ya, bentang Quran. Kalau belum cari Quran yang besar, bikin kerehalnya. Ini udah banyak Pak, jamaah saya udah banyak. Jamaah yang seperti itu, dia siap-siap. Seandainya betul nanti dumai, ya PSBB, ya tak boleh sama sekali keluar. Ya, ini bapak-bapak ada siap. Nah, katanya saya nengok Quran aja Pak Ustaz. Tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Nah, kalau sholat sunat boleh. Kenapa? Kalau di Arab itu saya tengok, ya sholat tahajud malam itu dipegang Quran malam. Oh, ya, sampai satu rakaat itu setengah jam nengok Quran ya. Nah, nanti ruku, sujud, dia pas ruku tuh Quran semua balik. Ah, seperti itu Pak. Jadi seperti itu, ada hikmahnya, mungkin banyak sekali hikmahnya. Ya, dengan Ramadan tahun ini, ya karena virus COVID-19 ini merebak di mana-mana, ada hikmahnya. Tapi jangan sempat tidak sama sekali. Kenapa? Rugi Pak, rugi. Kenapa rugi? Karena Ramadan tahun ini ujian yang paling besar bagi umat Islam. Ya, ujian yang paling besar. Kenapa? Karena biasa budaya-budaya, kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini ya sudah kita tiadakan. Jadi ya kita ambil model baru. Ya, di antaranya hikmahnya mungkin asmara subuh tak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Nah, biasa Ramadan itu asmara subuh ada. Ya kan, malam-malam itu di pelabuhan sana ramai anak-anak. Sekarang tidak ada lagi. Jadi insya Allah ini model
model Ramadan ke depan seperti ini, Pak. Nah, maksud saya yang tidak bermanfaat itu, Pak. Nah, kalau ceramah, kalau bisa Ramadan tahun besok berceramah lagi, Pak, kan gitu. Nah, melalui streaming juga dan melalui langsung juga boleh. Mungkin itu, Pak, jawaban saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haji. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita nih Pak Haji. Dari Bapak Pak Dedi. Assalamualaikum, saya bacakan Pak Haji. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mendidik anak sementara kami ini para orang tua ini bekerja, ditambah masalah COVID ini anak-anak dirumahkan. Ini kan anak-anak dirumahkan. Padahal yang kami harapkan kepada gurulah yang bakal mengajar anak kami ini Pak Haji. Nah, sekarang anak kami, kata Pak Dedi ini, bagaimana cara mendidik nih Pak Haji? Kalau mendidik tidak ada masalah. Mengajar sekarang, Pak, kan itu. Kalau mendidik memang itu tugas wajib orang tua untuk mendidik anak. Lalu sekarang bagaimana caranya dia tidak ketinggalan pelajaran, itu maksudnya mungkin ya. Ya sekarang kan anak SD juga sudah ini kan, sudah online dia belajar, ya kan. Nah, saya tengok tuh banyak yang online. Mudah-mudahan sekolah anak bapak ya juga melakukan hal ini, mulai belajar secara online, pelajarannya tetap diikutinya melalui HP, Pak. Ya, melalui HP bisa. Banyak sekarang sekolah-sekolah melalui belajar sekarang melalui online. Ya, nah, beberapa orang anak ngumpul belajar, gurunya menjelaskan seperti di sekolah. Anak mendengar, nanti adakan dialog tanya jawab. Nah, ditanya satu-satu. Nah, jadi bisa tidak ada masalah, Pak. Ya, tidak ada masalah. Nah, seperti itu cara mengajar hari ini, Pak. Banyak yang takut. Kalau bisa, Bu, di mana anak bapak sekolah, mungkin diusulkan kepada kepala sekolahnya supaya diadakan ya selama wabah virus COVID-19 ini kenapa? Karena wallahu alam belum tentu ujung ini, Pak. Ini diperpanjang lagi sampai 2 Juni. Ya kan masih semakin lama anak-anak belajar. Jangan-jangan nanti habis 1 tahun ini. Belum anak masuk sekolah. Jadi mungkin bisa Bapak usulkan ya kepada sekolahnya supaya ada program belajar secara online. Sediakan aja HP di rumah. Anak bisa membuka channel, kan channel juga nanti itu kan. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak usah putus, tidak usah ragu. Oke, sangat luar biasa penjelasan dari Pak Haji. Jadi kepada Pak Dedi tadi, mungkin sedikit informasi juga dari kita bahwasanya selama masa pandemi COVID-19 ini kita sudah difasilitasi dengan paket gratis untuk para guru dan juga para siswa dalam hal metode untuk belajar. Nah, saya coba paket ini diberikan kita 30 giga. Mungkin masih banyak ini para pemirsa yang belum tahu caranya. Nanti silahkan, ini saya bukan sponsor, kita belum disponsori ini, tetapi biar untuk mempermudah saja, nanti silahkan di download. Itu ada di handphone berwarna merah seperti Globe, itu namanya My Telkomsel. Di sana itu buy packet, ada pembelian paket. Di sana ada bisa membeli paket 30 giga dengan harga 0 rupiah. Paket ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan atau medsos atau program-program lain. Jadi paket ini hanya dispesialkan untuk program untuk belajar mengajar siswa selama di rumah saja. Silahkan nanti dicoba dan harganya 0 rupiah. Saya karena bukan seorang guru, saya coba untuk membeli paket ini. Memang saya sudah dapat 30 giga, sampai hari ini belum terpakai para pemirsa Inabatul Quran Media, dikarenakan ya saya tidak memakai fasilitas atau program kegiatan belajar mengajar siswa dan guru itu. Silahkan mencoba nanti. Baik Pak Haji, mungkin kalau kita lihat ini tidak ada lagi pertanyaan daripada para pemirsa kita di live streaming IQ atau IKI Media atau Inabatul Quran Media.
Mungkin sebelum kita tutup Pak Haji, ada pesan kesan yang bisa disampaikan untuk para pemirsa kita Pak Haji. Baik, pesan kepada para pemirsa di rumah, para jamaah, kita ambil hikmah yang paling besar dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Ya, artinya kita dirumahkan, ya tentu kita mungkin lebih khusyuk. Selama ini kita Ramadan itu berkeliaran. Kalau jam seperti ini biasanya tuh di pasar yang paling ramai. Nah, sementara saat sekarang ini yang paling bagus itu adalah membaca Quran. Nah, sampai waktu maghrib masuk, sampai waktu berbuka masuk. Nah, ini mungkin bisa kita coba. Ya, kita coba. Selama ini mungkin kita tak pernah baca Al-Quran di rumah, sibuk. Ya, pagi sibuk, siang sibuk, malam sibuk. Ya, jadi mungkin kesempatan di rumah ini banyak sekali kita banyak dapat berbuat, beramal, mengoreksi diri. Oh iya, selama ini saya tak pernah hatam-hatam baca Quran. Nah, dengan virus corona kita dirumahkan ini, sudah targetkan setidaknya 3 kali khatam Quran selama Ramadan ini. Kenapa? Karena kita di rumah. Kalau kerja rumah, terutama ibu-ibu mungkin jam masaknya mungkin mulai jam 2, jam 3, ya kan? Sudah zuhur itu mungkin kena pagi juga mungkin tidur, Pak ya. Kebanyakan tengok sekarang ini ya kena ndak ke pasar, jarang. Ibu-ibu udah stok di rumah, kadang sekali seminggu lagi ke pasar. Musim corona ini banyak ini lakukan. Jadi isilah hari-hari kita di rumah itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mendidik anak seperti mana tadi. Ya, membawa anak membaca Quran, membawa anak belajar, menengok pelajaran-pelajaran dia yang belum dia pahami, diajarkan. Kalau seandainya nggak paham, tinggal telepon kok, tinggal WA gurunya, tinggal WA wali kelasnya, tinggal di SMS. Nah, banyak modelnya sekarang nih untuk memberitahukan. Ya, untuk komunikasi dengan guru sekarang ini tidak putus sesungguhnya. Nah, kalau juga itu tidak mau, itu mungkin agak sulit kita mencarikan solusinya. Tapi solusi yang terbaik seperti tadi, 30 giga paket itu besar tuh Pak, ya kan? Nah, kalau hanya untuk belajar itu mungkin ya sebulan nggak habis. 30 giga, ya kan? Ya 30 giga, 30 giga sebulan, ya itu tidak habis itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga dengan himbauan pemerintah Kota Dumai hari ini supaya kita banyak berdiam diri. Kalau tidak penting, tidak usah kita keluar. Tidak usah kita keluar. Kenapa? Karena mungkin kita sehat, ya kan? Nah, ada orang yang tidak sehat. Di saat itu tubuh kita, ya imun kita kurang, maka kita bisa terimbas. Terutama yang wajib sekali sekarang pakai masker kemana pergi. Bahkan di rumah pun sebetulnya, kalau menurut protokol kesehatan itu sekarang ini bukan keluar rumah yang ditakuti. Ya, tapi yang tidak pakai masker itu sesungguhnya yang ditakuti. Jadi pakai masker lah ibu-ibu kemanapun pergi. Tapi kan kadang orang, bukan sehat, Pak Ustaz kata dia kan, dia yang sehat, ya kan? Tapi kalau seandainya nanti bergabung dengan orang yang tak sehat, kita juga ikut jadi tak sehat. Jadi mungkin ya kita banyak bersabar dengan kondisi sekarang ini, kita banyak koreksi diri. Ya mungkin dan juga kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan cepat berakhir virus corona ini. Ya Provinsi Riau, Kota Dumai, biar kita dapat segar kembali. Ini main takut aja, ini takut kita sekarang. Ya, duduk tak boleh dekat, Pak. Nah, kan? Duduk tak boleh dekat walaupun dengan istri, Pak. Ya, jauh. Kan itu. Kenapa? Karena Ramadan. Baik, itu aja pesan dari saya. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangannya ini dan telah memberikan kepercayaan untuk berdialog. Padahalnya Pak ya, banyak sekali kekurangan-kekurangan saya. Mungkin itu ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di ujung acara. Kaum muslimin wa muslimat, pemirsa Inabatul Quran Iki Media Kota Dumai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita hari ini dengan
banyak kegiatan kita yang mulai daripada tilawah dan dai cilik dan pembaca Asmaul Husna dari anak-anak kita sampai kajian kita dari narasumber kita dengan tema kewajiban dakwah. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, sampai bertemu di Ramadan kelima. Insyaallah di Ramadan kelima adalah program kita hari kedua dengan tentunya narasumber-narasumber yang berbeda keilmuannya. Ada dari pakar-pakar ekonomi syariah, juga ada pakar-pakar manajemen pendidikan, pakar-pakar daripada pendidikan Islam dan lain sebagainya macamnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله.